Nah, berarti yang ini ya, bentar ya. Iya benar Win. Nah, itu. Ya udah, oke. Selamat sore semuanya. Ini ya kenalan, aku John Win. Uh, ini orang Astro sih yang bisa ini. Terus mungkin nggak bakalan sejam juga. Takutnya nggak cukup. Jadi aku akan mungkin ngarep dikit, tapi nggak sampai jam 5 deh. Aku kasih batas kayak buat kalian buka puasa juga. Jadi aku coba cek dulu ya. Ini soalnya aku belum lihat, jujur. Biasanya ada di nomor berapa ya Mentari astronomi? Coba scroll lagi ke bawah. Nah itu udah mulai itu. Yang nomor Ini 2. nih ya. Ya. Biasanya 25 soal berarti dari 26. Oke. Ya udah. Ini nomor 26, the name for the general. Ya ini masih ini ya, masih semacam konsep gitu. Jadi kita tuh kalau satu nih, kalau misalnya nggak kelihatan bilang ya, ini aku ada gambar kayak bola gitu. Jadi biasanya itu astro itu ada satu, dua, tiga, empat ya kalau di kemudian. Jadi ada yang geografis, yang aku tulisnya gini. Geografis tuh yang biasanya pakai di GPS, lintang utara berapa, terus bujur barat berapa gitu dan sebagainya. Habis itu yang ada yang horizon atau enggak biasanya nama lainnya altazimuth sih. Nah, itu acuannya sebagai kita, sebagai acuan. Dan yang sekeliling kita ini, yang aku tandain kuning, itu namanya horizon. Sekelilingnya ya, ini, jadi di sini. Kalau kalian baca tuh di link tree-nya Les, itu kan ada semacam PPT tentang aspol ya. Nah, itu salah satunya yang PDF tuh aku punya. Nah, itu ada semacam inilah, kayak guideline gitu, bagaimana kita tahu itu horizon atau enggak. Terus di sini, di atas dan di bawah, yang di atas ini berarti di atas kita ya. Jadi kalau kita pakai acuan manusia ini nih, jadi yang di atas kita nih, namanya zenith. Terus yang bawah itu namanya nadir. Jadi ini zenith, ini nadir. Nah, di sini kan dia nanya tuh stretching utara selatan kan. Jadi kita asumsi aja nih, ini utara, ini selatan. Dia nanyanya tuh yang ini, busur yang dari utara selatan ke zenith. Nah, itu di antara lain ya pasti meridian gitu. Celestial pole itu apa? Kutub langit, kutub langit. Jadi sebetulnya ini yang kalian tahu ini di sini utara selatan itu bukan kutubnya gitu. Cuman semacam pandangan direction lah, yang direction dari si kutub langit, bukan semata-mata kutub langitnya ada di situ gitu. Kadang-kadang bisa aja nih kutub langitnya ada di sini bahkan. Ini aku tulis KLU, sedangkan di sini KLS. Nah, ini bisa terjadi kecuali yang di khususnya yang di lintang lintang sekian gitu. Lintang berbeda-beda pasti tempatnya beda-beda juga. Nah, celestial equator itu yang mana? Ya berarti kita asumsi ini kan ada kutub langitnya di sini nih. Kita bikin garis ekuatornya mengikuti acuannya mereka. Berarti kan begini nih, kurang lebih. Nah, ini namanya celestial equator. Yang ini. Biasanya itu celestial equator dipakai buat ngitung HA sama HA. Ada yang udah tahu kan HA? Ada yang mau kasih tahu nggak HA itu apa? Atau nggak pakai alfa deh, yang mana yang udah tahu? Ada yang mau jawab? Ya, kalau nggak ada, aku lanjutin aja sih.
Jadi H itu hour angle, biasanya dipakainya dengan acuan zenit, terus alpha itu dengan acuan titik gamma. Titik gamma itu titik Aries, titik Hamal, atau enggak titik yang di mana spring equinox ya. Nah, itu posisi mataharinya di mana, nah itu di situ. Nah, itu biasanya dipakai di sini untuk urusan ekuator, celestial ekuator. Dan celestial ekliptik itu mirip kayak ekuator, cuma bedanya ini acuan ekliptik. Jadi yang di sini tuh bukan kutub langit, tapi kutub ekliptik utara, terus nanti kutub ekliptik selatan, nah nanti bikin garis, nah itu namanya celestial ekliptik. Kalau mau semacam in a nutshell-nya gitu, kutub langit itu acuannya si bumi, jadi ini aku tulis di bawah ya, ini ekuator, itu acuannya si bumi, aku tulis Earth aja ya, kayak di sini. Kalau ekliptik, acuannya itu bukan bumi, tapi namanya apa ya, bidang tata surya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu kan ini misalnya matahari, terus misalnya ini Merkurius, terus di sini ada Venus, terus di sini bumi, dan seterusnya. Nah ini kan ada semacam bidang gitu kan. Nah itu acuannya dari si ekliptik ini. Dan untuk biar connect gitu ya, ini nanti kepakainya di zodiak yang itu tuh, yang 13 ya sekarang. Biasanya 12, tapi sekarang 13. Terus nanti kepakainya di, kalau bujur ekliptik nanti kepakainya lebih ke ini sih, semacam acuan satelit gitu, di luar dari orbitnya bumi. Karena kalau misalnya di orbitnya bumi kan nggak dia itu gravitasinya itu didampaki oleh si matahari kan, bukan si bumi lagi. Jadi putarannya, lalu bergerak, dinamika ininya, gravitasinya itu pasti nggak sesuai dengan prinsip ekuatorial gitu. Gitu sih. Itu untuk nomor 26. Jadi agak melenceng dari soalnya, tapi itu biar teman-teman pada tahu aja. Nomor 27 itu pengamat ekuator bumi, titik Aries sepanjang hasil pengamatan titik Aries sepanjang tahun. Titik Aries terbit dan terbenam di titik-titik yang sama di horizon. Jawabannya sih, bentar, titik Aries terbit di titik yang sama. Bentar, ini aku baca dulu ya. Yang B, titik Aries terbenam di titik barat pada tanggal 21 Maret itu benar. Titik Aries tidak pernah terbenam kecuali kalau tidak pernah terbenam salah ya, karena kan kita berrotasi terus ya. Ini salah. Titik Aries tidak pernah terbit, ini juga pasti salah. Oh, bentar. Ini iya gitu. Titik Aries selalu terbenam di titik barat dan terbit tidak selalu. Ini pasti salah. Karena kalau iya pasti salah. Berarti di antara B sama A ya. Terus titik yang sama di horizon. Enggak. Berarti bentar. Titik barat. Jadi untuk nomor 27 tuh dia konteksnya gini. Kalau titik Aries kan itu kayak semacam ini kan, titik virtual gitu, di mana sebagai acuan dari si ekuator ini. Biasanya itu kalau dalam notasinya itu alfanya 0, terus deltanya 0 gitu, deklinasi gitu. Nah, biasanya kalau kita konversiin ke dalam koordinatnya
bukan koordinatnya ini, maksudnya koordinat horizon itu kan berarti bentuknya kurang lebih kayak gini nih, udah yang digambar, dimana misalnya nandain kayak gini, begini, terus dengan sudut yang ada di sini nih antara KEO sama utaranya itu bintang. Nah, kita tahu kan dia alfanya 0, deklinasinya 0, berarti posisinya si titik area selalu ada di ini khatulistiwanya si ekuator nih, berarti yang aku tandain warna hijau nih. Ya emang dia pasti selalu terbenam di timur dan barat sih, tanpa kecuali. Jadi terbit dan terbenam di titik yang sama tuh pasti salah sih kayaknya. Oh ini aku baru tahu. Berarti jawabannya B. Karena terbit dan terbenam titiknya beda dong. Yang satu namanya titik barat, titik timur gitu. Nah, gitu guys. Itu nomor 27, terus aku masuk satu nomor dulu ya sebelum ada yang tanyain. Atau nggak aku kasih kesempatan deh, ada yang mau ditanya dulu, karena aku mau hapus gambarnya. Kalau nggak ada, aku lanjut ya, clear out drawing, terus lanjut ke nomor 7. Nomor 28 itu lanjutan dari tema asbol sih, astronomi bola. Jadi sebetulnya tuh rasi bintang tuh begini konteksnya. Kita tuh kan tinggalnya di sini misalnya, tinggalnya di bumi yang lokasinya aku gambarin deh warna biru kayak gini. Terus kan dia langitnya tuh besar sekali kan, jadi kayak warna hitam nggak kelihatan. Kayak gini misalnya. Nah misalnya tuh di sini ada bintang 1, terus di sini ada bintang 2, di sini ada bintang 3, 4. Nah, ketika dia diproyeksiin gitu dalam satu bidang kita tuh pandangan kita melihat dari sini, kita tuh nanti mungkin melihatnya misalnya jadi gini gitu. Nah, kayak misalnya kayak gini nih. Terus kita anggap kayak gitu sebagai satu garis gitu. Nah, ini yang dimaksud sebagai rasi. Jadi rasi itu tidak semata-mata berada di satu gugus gitu, satu daerah. Jadi mereka tuh bisa beda jauh banget, tapi pas lagi kita lihat tuh seakan-akan berdekatan. Nah, ini yang nomor 28, karena tadi aku udah bilang begitu, ini udah pasti salah. Karena dia tidak bergerak bersama sebagai sebuah kelompok. Kalau misalnya ada yang mau tertarik baca gitu, rasinya itu bakal berubah gitu, bentuknya gitu. Jadi kalau yang Big Dipper, nih kalau yang teman-teman tahu nih Big Dipper, nah itu dulu tuh bukan kayak gini bentuknya. Aku ingat dulu tuh bentuknya gimana ya? Kayak agak jomplang gitulah. Dan di masa depan juga pasti akan beda lagi gitu. Lebih kayak gini nggak tahu deh. Aku ada tuh semacam dokumenternya terhadap ini gitu. Dan ya ini bukan kasus yang sendiri doang gitu, terjadi di semua rasi. Terus bintang-bintang dan semuanya yang C udah pasti salah, karena bintang-bintang yang paling terang juga bergerak, Sirius saja juga bergerak. Terus yang B itu ini aku masih agak memperdebatkan selangat lambat tuh gimana. Kalau yang A itu
harusnya nggak related sih, karena nggak ada konteks kalau misalnya ini hubungannya tidak bergerak. Jadi di antara B sama D, bintang relatif dekat pada kita ada 9 jam, tapi bergerak sangat jauh. Nah, ini yang benar sih. Jadi konsepnya tuh kayak paralaks. Kalau misalnya teman-teman lihat yang perbedaan, ini misalnya 1 kilometer sebenarnya kilometer misalnya di sini juga 1 kilometer. Kalau misalnya itu walaupun teman-teman yang sampai katanya putus-putus. Ya kalau bisa mencapai ribuan, gak cuma satu sih, bisa bahkan sampai 200 gitu kilometer per second. Kelihatannya tuh nggak berubah banyak. Gitu. Nanti kalau putus-putus bilang aja ya. Di chat nih aku baru dapat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Pluto itu dia bilang periodenya 6,3 hari sama dengan periode orbit bulannya Charon. Nah, ini kan dia bilang nih periodenya sama gitu. Bentar, ya, periode hari ya. Jadi periode rotasinya Pluto, T rot, itu sama dengan T orbit. Jadi itu maksudnya apa? Jadi kita tuh kan dia mengalami putaran nih Pluto. Ini ambil Pluto. Terus dia siaran nih di sini. Cek. Dia juga muter nih. Nah, dia T-nya di sini kan berarti sama, berarti omega-nya sama kecepatan sudut. Nah, maka kalau misalnya omega-nya sama, dia akan melihat Charon itu berada di posisi yang sama. Karena ini kan dia tidak ada perbedaan ini ya, periode yang menyebabkan seakan-akan tuh dia bergerak gitu bulannya. Terus kalau itu kalau mau cari konteks di dunia dekat kita tuh apa? Yang pertama itu periode revolusinya bulan sama kayak periode rotasi sinodisnya bulan gitu terhadap bumi. Jadi gara-gara itu yang bakal diciptakan itu kita punya tampaknya bumi setiap kali kita melihat di hari sepanjang manapun tetap menghadap ininya sama, tampaknya yang sama. Jadi kita nggak pernah lihat kalau orang-orang bilang tuh the dark side of the moon gitu, karena periodenya sama gitu. Itu nomor 29. Bila jarak rata-rata bumi matahari 1,496 kali 10⁸. Oh, ini paralaks ya. Jadi biasa aja jarak rata-rata. Jadi itu konsepnya paralaks tuh gini, karena kita kan ngitungnya dengan acuan revolusinya bumi. Jadi misalnya ini matahari, sun,
Ini Earth. Terus kita cari si ini, sudut parallaks di sini. Di sini udah pasti satu SA, satuan astronomi, atau yang ini nih, 1,49 masukin di sini. Nah, yang di sini itu 4,5 light year, tahun cahaya. Tinggal pakai sudut sinus, nanti dapat hasilnya. Ini ada yang udah ngitung dapat berapa? Itu unmute. Ada tuh siapa? Ya, jawabannya di antara ini dua ya. Cuman aku nggak tahu nih jawaban aslinya berapa. Kayaknya sih yang B. Ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, lanjut ya. Yang nomor 31 tuh sistem kata dioptrik itu. Jadi itu maksudnya gabungan gitu. Kata dioptrik itu gabungan antara refraktor dan reflektor. Jadi pembiasan dan pemantulan. Itu dapat asal katanya tuh dari kata optrik. Jadi kata katoptrik ya. Itu namanya cermin cekung, cermin lumbung, sama dioptrik tuh lensa. Nah, itu berarti jawabannya yang ini. Itu aja sih. Gabungan pembiasan dan pemantulan. Pemantulan ya pasti di cerminnya, pembiasan di lensanya. Terus lanjut. Jika kawasan angin dipotret terus terbentuk. Oh, berarti ini pakai ini ya, light gathering power gitu, LGP. LGP itu sebanding dengan luas, karena logikanya gini aja nih. Misalnya nih, kalian punya satu, kita tuh anggap foton itu sebagai hujan gitu, hujan air. Misalnya kita butuh tampungan misalnya 1 liter supaya kita bisa melihat, maksudnya bayangan dapat terbentuk. Nah, 1 liter, terus kita kan kayak ada kita masukin nih kayak foton gitu, atau kita analoginya hujan gitu. Nah, dengan luasannya kecil sama luasannya besar, pasti kan beda kan waktu yang dibutuhkan supaya mencapai 1 liter ini. Makanya di sini aku langsung bilang LGP sebanding dengan luas. Jadi dia bilang 1 jam ya, 75 cm, berarti kalau 150 cm, luasnya kan berarti 4 kalinya. Dan itu berarti bagi 4, jawabannya 15 menit. Itu. Masih muda, terus nomor 33. Ini ya, pakai limit relight 1,22 lembar per detik. Ini kalau
konsepnya dari mana tuh begini bentuknya. Jadi kita tuh dalam cahaya itu mengalami yang semacam difraksi gitu. Jadi ini misalnya sebongkah setitik cahaya gitu. Jadi karena mata kita ada keterbatasan dalam melihat ketajaman gitulah, resolusi. Nanti untuk benda yang kecil pasti akan mengalami yang namanya ini difraksi, yang bentuknya tuh kayak cincin gitu. Terus dia akan muter begini, lalu dia ada begini. Biasanya tuh termnya itu dinamakan airy disk gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, supaya kita bisa membedakan gitu benda yang satu terhadap benda yang lainnya, karena kita resolusi dari mata kita atau teleskop kita tuh akan membentuk satu difraksi kayak gini, harus dipisahkan sejauh di mana tuh posisi letak gelap ini. Ini kan ada terang gelap gitu ya. Posisi gelapnya itu adalah tempat dari si cahaya yang kedua itu. Nah, kalau kayak gini pasti kelihatan. Maksudnya bukan kelihatan ini ya, sebetulnya bisa kelihatan. Cuman yang kita bisa lihat gitu. Jadi kita bisa melihat matanya, terus kita bisa membedakan gitu, bahwa itu adalah dua sumber yang berbeda. Nah, itu rumusnya namanya Rayleigh, yang namain judul rumusnya, terus rumusannya seperti ini. Lambda itu tinggal panjang gelombangnya, masukin aja yang bentar, dia bilang inframerah ya, berarti yang ini. Terus D-nya itu kan ditanya ya. Nah, dia bilang kan agar citra dua bintang itu berjarak 10 detik busur itu masih bisa dilihat terpisah oleh teleskop inframerah. Jadi itu dia asumsi awalnya, dengan pakai teleskop visual bisa dilihat nih dua bintang yang berjarak itu. Sebenarnya ini ada lanjutannya, ini sinteta. Gitu. Jadi itu dia semacam perbandingan aja, jadi 1,22 lambda per D sama dengan 1,22 lambda per D. Cuman karena kita tahunya si sinteta doang kan, jadi nggak usah pakai ini. Pakainya yang sinteta. Sintetanya yang dimana tetanya 10 detik busur. Masukin angkanya, dapat diameternya berapa. Yang pasti bukan sembarang. Aku ngitung dulu ya, 1,2 10 minus 6 dibagi sama sinteta itu 20. Di sini bilangnya 3 cm, jadi aku harap sama. Gitu. Ini masih oke-oke. Terus diberikan masa matahari segini, luminositas segini. Oke, berarti gini ya. Kita cari ini ya, pakai ini. Fisika modern dari yang teori relativitasnya si Einstein, yang dia tuh kalau tahun-tahun lebih tahu terkenalnya itu E sama dengan mc kuadrat. Energi yang masanya dikonversi menjadi energi cahaya gitu. Nah, masanya itu kita nggak tahu, cuman kita tahu energinya. Energinya berarti yang ini nih. Earth itu kan ini ya, 10 pangkat min 5 Joule, kalau nggak salah. Iya, jadi gitu. Bentar, Joule. Iya, betul. Nah, itu jadi gara-gara itu bisa dihitung dengan hitung miliar tahun, jangan lupa dikonversiin ke second, nanti dapat hasilnya berapa, bisa dihitung. Harusnya di kisaran sini nih. Kayaknya bukan 4 di sini, di daerah sini harusnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngitung sendiri.
Nomor 35 ini masuk ke ini ya, photometry spektroskopi. Nanti L itu sama dengan luas dari permukaan bintang dikali sigma. Sigma itu konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10⁻⁸. Terus T-nya dipangkatin 4. A-nya karena asumsi bola, jadi 4 pi r kuadrat, r radius dari si matahari. Terus karena dia bilang luminositasnya sekian, masa mataharinya sekian, radiusnya sekian, ya nanti temperatur efektifnya bisa cari. Kalau dicek dari sini berarti 1/10 dikali 1/4 1/40 dari ini. Jangan lupa di akar 4. Berarti 1/40 kali 5. Temperatur efektif. Ini ada yang kurang. Ini ada yang... Oh, ini massa ya, sorry. Massa, radius tahu. Oh, berarti massa nggak diperlukan. Terus berarti bentar aku cek dulu ya. Ini R tahu, T-nya nggak tahu, tapi L-nya tahu. Oke. Bentar. Di sini dia dikasih tahunya masanya matahari L. Oh, nggak jadi. Ini sorry, ini aku salah kira. Ini kirain luminositas bintang. Jadi satu lagi ada perbandingan luminositas matahari di main sequence. Main sequence itu artinya yang masa produktif satu bintang lah. Itu harusnya di evolusi bintang itu belajar sedikit. Jadi kalau mau dikasih semacam previewnya, jadi kan ada semacam tahap lahir, terus tahap dewasa, terus tahap tua gitu. Nah, tuh dewasa itu yang dimasuk sebagai main sequence gitu. Biasanya paling lama. Bukan biasanya sih, yang paling lama gitu. Dan yang masa tua itu biasanya yang paling apa ya namanya? Bombastis gitu. Karena di sini banyak event-event yang istilahnya tuh menarik gitu yang terjadi di masa tua. Tapi untuk di daerah umurnya dewasa atau main sequence nanti ini ada perbandingannya kayak rule of thumb, dia itu berpangkat 3,5. Nanti ketemuin, ini kan karena 10 ya, berarti 10/3,5 luminositasnya, terus tinggal dicariin dan sebagainya, hasilnya ketemu. Ya, harusnya ketemu. Berarti ini bisa ketemu luminositas bintang yang ditanyain, lalu kita tahu radiusnya, kita tahu T-nya, kita tahu radiusnya doang, jadi kita bisa cari T-nya. Gitu. Dan nomor 35, terus 36,
tekanan rata-rata bila dibandingin dengan tekanan rata-rata matahari, itu karena kita tahu, ini masuk ke ini ya, fisika bintang, tekanan rata-rata itu nanti sebanding sama ini, kan GM per ini lagi kan, GM per R ya. Bentar, ini aku takut salah. Bentar ya. Ini kalau ada yang mau ditanyain dulu silakan. Biasanya gini ya bentar, nggak jarang gitu yang nanya. Iya benar, lumayan pasif. Jadi guys, kalian tanya aja kalau misalnya masih belum paham gitu atau nanya apa gitu. Karena Kak Jonwin ini udah ke internasional astronomi gitu. Jadi kalian kalau belum ngerti tanya aja, nggak apa-apa. Ya kan Win? Ya gitu lah, nanya aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya aku lagi cari tekanan pusat bintang. Bingung. Jadi harusnya ini nanti ada G, M, terus di bawah itu rho harusnya di sini. Bentar aku ngitung dimensinya ya, kilogram, meter. Oh, ini aku ada kelewatan. Yang ini ngeblank di mana nih dasarnya? Aku takut salah bahas nih. Boleh kasih tahu nggak? Di chat juga nggak apa-apa sih, yang mana gitu soalnya. Bentar ya, ini aku sampai cari ininya. Ini G itu kan GMM. Nilai apanya tuh? Boleh tunjukin nomornya nggak? Ya itu nanti begini bentuknya. Tekanan di ininya. Nanti rho-nya itu kan ampere ini ya, volume gitu. Nanti terus ada T. Kayaknya T-nya ada deh satu di bukan di sini gitu. Samu entah ini tekanan rata-rata. Oh, oke, nomor 34. Ya, bentar ya. Ini aku lagi 36 dulu. Oh, never mind. Ini keadaan ideal ya. Oke, oke. Nggak jadi. Aku kira tuh tekanan di inti matahari yang ada pakai ini kalkulus nggak jadi. Keadaan ideal tuh pakai biasa nih PV NRT. Ya udah, eh, V-nya tahu, T-nya tahu, tinggal cari P-nya kan. NR pasti sama karena gasnya keadaan ideal. Jadi P banding P berarti kan NRT per V banding NRT per V ya. P-nya tahu, V-nya tahu. Oh, ini nanti masanya tuh masuk di N. Sorry, berarti R-nya yang sama. N-nya tapi beda. Kalau N, ya N kan ini ya, M per MR ya. MR itu pasti kita asumsi aja sama. Karena dalam satu bintang, keadaan ideal untuk spektrum ini, main sequence lah. Main sequence, ini tulisannya begini. Itu biasanya kan kandungannya mirip-mirip gitu. Hidrogen itu sekitar 99%, terus helium itu sekitar 1%, terus anta-beranta sisanya tuh 0,01%. 0,01%-nya bisa berupa metal, logam gitu, atau barang lainnya, unsur lainnya, bekas
dia bekas residu dari bintang sebelumnya, generasi sebelumnya, atau dia dapat gitu, nangkep dari lingkungannya. Nah, ini bisa dua. Ini nanti ketemu hasilnya berapa, dan bisa dihitung. Ini nggak mungkin sih sampai sini, harusnya di daerah sini. Karena kalau 1000 kali setahu udah nggak logis. Untuk yang nomor 34, tadi ada yang mau balik nanya, itu pakai fisika modern. Yang ini nih, rumus yang ini nih, yang paling terkenal oleh si Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Jadi, J itu konsepnya gimana? Jadi, sebuah massa itu dia punya semacam energi dalam. Energi dalamnya itu yang ini. Yang bisa dikonversiin gitu. Jadi massa itu diubah jadi energi, nanti bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nanti kalau dalam fisika modern itu nanti ada tambahan lagi tuh. Energi dalam ditambah energi kinetik. Dan energi kinetik itu kayak setengah mv kuadrat gitu nanti bentuknya. Cuma itu nanti untuk lulusan anak fisika sih. Bukan anak astro atau anak kebumian. Kita tuh cuma lihat yang ini aja. Kita tahu nih energi itu sebanding dengan massa dikali C kuadrat. Terus kita tahu nih kan massa matahari ya, matahari mengemisikan cahaya. Jadi kita bisa asumsi aja nih benar. Bukan benar sih, maksudnya bisa diaplikasikan gitu. E-nya tahu dari si luminositas konstannya tadi, yang 3,9 kali 10⁻33 Earth gitu. Yang di sini nih, yang aku tebelin. Terus T-nya, ini per second ya. Terus ini T-nya tadi 5 mil tahun. Ya udah tinggal kaliin aja, terus dapat nih E-nya, terus tinggal dicocokin ke sini, dapat M-nya, nanti M-nya dibandingin sama massa matahari yang segini. Itu. Harusnya begitu jawabannya. So far ada yang mau ditanyain? Oke. Yang tadi tanya udah merasa paham, yang lain gimana? Kalau nggak ada, ini kalau mau pada screenshot dulu. Aku mau hapus dalam hitungan ketiga sih. 1, 2, 3. Oke, ternyata banyak juga ya soal-soal. Bumi pada masa sekarang, ekuilibrium temperatur minus 18, terus perubahan. Oke, jadi kita tuh ini masuknya ke volumetri lagi. Jadi kan kita tahu nih, L itu 4 pi R kuadrat sigma T pangkat 4. Kita selesaikan ini kasus demi kasusnya. Jadi kita matahari mengemisikan ke segala arah, luminositasnya segini. Di satu posisi di sini, dari selubung lingkaran yang besar ini, itu namanya flux yang diterima. Dan itu nilainya itu L 4 pi T kuadrat. Di mana D-nya itu panjang dari sini ke sini. Terus dari sini kan misalnya ada bumi nih di belakangnya. Dia cuma menerima tampak depannya doang kan. Jadi sinar yang ada di sini tuh cuma diterima gitu. Dan ingat karena kan dia bentuknya sinar surya gitu, pasti kan dia lurus. Berarti dia tuh kayak semacam bola yang diproyeksikan dalam 2 dimensi. Nah, bola yang diproyeksikan dalam 2 dimensi jadinya apa? Jadinya lingkaran kan. Nah, kita ngitungnya luas dari si lingkaran, bukan luas bola. Jadi di sini namanya energi yang diterima, E receive, sama dengan flux yang tadi dikali sama
sama pi r kuadrat. Nah, ini yang diterima dari si matahari. Nah, energi yang diterima ini matahari, asumsikan bakal dipancarkan semuanya oleh bumi. Diradiasikan gitu. Nanti E keluar dalam bentuk 4. Nah, ini kan masuknya bola lagi ya. 4 pi r kuadrat sigma T pangkat 4. Nah, di sini sigma T pangkat 4-nya itu, T-nya ini di sini adalah si equilibrium temperatur. Yang ini. Dan albedo-nya biasanya ditaruh di mana? Biasanya di sini lah. Logikanya gimana? Jadi gini. Kita tuh misalnya punya satu sheet gitu. Lembaran. Terus matahari misalnya ada 100% gitu. Masuk dari sini. Nah, dia bilang kan albedo-nya sebesar 0,3. Berarti bukan kecerangan ya. Daya pantulnya gitu. Itu 0,3. Berarti nanti yang dipantulkan itu sebesar 0,3 dari yang diterima. Berarti kan energinya hilang 0,3 kan. Nah, berarti nanti energi yang di-receive itu bukan albedo, tapi 1 minus albedo. Dikali gitu. Nah, ini kan dia nanya albedo S. Berarti logikanya temperaturnya turun. Selisih ya. Ini, ditanyanya selisih. Ya, temperaturnya pasti lebih kecil daripada minus 18 derajat. Nanti selisihnya berapa, nanti tinggal dihitung aja dari sini dan sini. Di sini kan kita tahu nih EK. Kalau EK untuk temperaturnya 18 itu berapa, lalu kita konversiin dalam albedo yang ada, terus dibalikin lagi ke cari temperatur yang ada. Itu harusnya sebentar. Kan 1 minus 0,67, 1 minus 0,3, terus dipangkatin minus 1,4 dikali. Jangan lupa dikonversiin dalam Kelvin ya, suhunya. Jadi, di sini bilangnya jawabannya 211 Kelvin, terus dikaliin 273 juga. Minus 61. Berarti bedanya tuh 61,18. 40-an ya, 46. Temperatur yang diamati pada sebuah planet dan benda berbeda dari temperatur yang diprediksi. Salah satu penyebabnya adalah internal heat untuk yang besar untuk planet gas, kecuali pada planet jawabannya sih bentar. Semuanya bisa sih. Semua planet itu ada internal heat. Cuman yang pasti di sini kan ada 4. Yang ini pasti salah. Berarti yang ini jawabannya. Karena Sirna bukan planet gas. Karakteristiknya dia tuh terestrial. Dan setauku Sedna itu ini ya, di belakangnya Pluto. Apa namanya? Planet kerdil ya, nama bahasanya. Gitu. Dwarf planet. Jadi begitu hasilnya. Ini 2 planet mengorbit sebuah bintang, mean motion orbit resonance ke depan. Oke, ini kan mean motion orbit resonance itu artinya, jadi 3:2 nih. Jadi misalnya, ini ada planet pertama yang muter, ini ada planet kedua yang muter. Setiap kali satu planet muter 3 kali, ini misalnya aku tulis ini 3 kali,
planet yang di luarnya sudah memutar sebesar 2 kali. Gitu. Ini setahu resonansi ini ada di bulannya Jupiter, si Ganymede itu. Lalu yang resonansi yang ini, orbitnya Merkurius. Jadi 3:2 nih kalau nggak salah. Jadi ada semacam itu. Nah itu contoh-contohnya. Terus kalau dicari panjang subuh besar, ya berarti planet kedua itu bergerak dari bintang sejauh, ya kita cari periodenya aja ya. Misalnya periode 1 itu T TA gitu misalnya. TA itu dengan sumbu besar itu berarti A ya. AA gitu. AA itu 3 SA. Terus TA-nya kita anggap TA aja. TB-nya itu berarti kan, bentar nih, 3:2 ya. Berarti 2/3. Bentar kebalik. 3/2. Dia muter 3 kali. Iya, 3/2 berarti. Ya, 3/2 TA. Masukin di sini nanti dengan ini ya, hukum Kepler ketiga. Apakah 3 sebanding dengan T kali. Nanti dapat hasilnya harusnya lebih besar. Tapi kalau bisa dapat, oh dapat tuh yang ini. Ntar aku cek dulu, gitu. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjut. Ini sampai nomor. Oke, nanti sampai. Ini ya. Ini nanti masuknya sama matematika sih. Ini karena ini rumusnya elips ya. Maka periode dan eksentrisitas orbit. Pertama kita carinya dua aja. B dan A-nya dulu. Berarti kan ini tinggal dibagi 0,697. Ini 0,82 X kuadrat. 0,697 ditambah 0,85 Y kuadrat. Ini kalau tulisannya jelek, apa ya? 0,0697 sama dengan 1. Nah, yang ini itu seper A kuadrat, dan yang ini itu seper B kuadrat. Terus kita tahu kan kalau elips itu kan ada rumus A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan C kuadrat. Eksentrisitas itu C dibagi A. Dan periode kan nanti hubungannya sama si A ini ya. Gitu. Nanti ketemu hasilnya berapa. Gitu. Eksentrisitasnya berarti ini akar 0,82 dibagi 0,7 min 1. Terus yang itu akar 0,82.
Itu kalau misalnya ternyata A-nya lebih besar daripada B, itu tinggal dibalik aja. B-nya yang dipasangin di depan, jadi biar dapat hasilnya. Terus di sini ketemunya yang ini. Nggak tahu deh, nanti coba dicek. Ini aku cuma ngitung estimasi aja sih. Iya, estimasi aja sih. Nanti bisa dicek aja lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ini bentar aku coba ngitung ulang ya. Minus. Oh, ternyata bukan itu, yang ini sih. Katanya yang ini. Aku nggak tahu, nanti bisa dicek. Tapi logikanya sih, ya harusnya yang ini sih. Karena 0,82 dibagi 0,7, 0,82 kali. Ya harusnya segitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini berarti hukum paper 3 sama 41. Apakah 3 sebanding dengan T kuadrat atau apakah 3 per T kuadrat sama dengan G M total dibagi 4 I kuadrat. Nah, ini nanti ketemu M total berapa? Itu. Terus nomor 42, fenomena konjungsi superior dan konjungsi inferior paling banyak dalam satu periode sinodis. Periode sinodis. Jadi gini ya, ini matahari, ini bumi di sini, terus di sini. Aku ganti warna merah deh biar kelihatan. Dia pertama kan pasti ada ini ya, ada konjungsi inferior yang ini dan konjungsi superior yang ini. Ini aku tulis KS ya, terus ini KI, terus di sini namanya elongasi barat dan elongasi timur. Ini yang bentar, ini arahnya berarti timur, ini barat. Gitu. Nanti bisa dicek lagi. Ini konsepnya dari mana? Itu konsepnya dari perputaran buminya, terus dari posisinya, terus kalian coba inilah mencari semacam triknya gitu untuk tahu yang mana timur yang mana barat. Terus fenomena konjungsi. Satu periode sinodisnya si Venus ya. Berarti periode sinodisnya Venus ya sefase ke sefase lagi kan. Dari satu itu sinodis. Dari satu fase yang sama ke fase selanjutnya yang sama. Harusnya itu tentu sekali konjungsi inferior dan sekali konjungsi superior. Itu. Kalau sideris nggak tentu, bisa beda. Tapi kalau sinodis pasti terjadi sekali itu dan sekali ini. Kalau yang nomor 43 masih ngomongin konjungsi ya. Diameter sudut maksimal Venus. Oh, nanti ini ditanya ini ya, diameter sudut kalau misalnya di inferior. Ya udah hitung aja. Diameter awannya tahu, berarti kayak semacam D-nya ini. Jaraknya tahu,
Jadi misalnya nih A, nih ke matahari ya. Terus nanti dari sini ke sini kan ada si bumi kan. A, bumi. Nah, nanti bumi itu mengalami bisa melihat Venus dengan paralaksnya. Di sini sudutnya. Nanti sudutnya bisa cari. Nanti kalau kayak gini nanti jaraknya dikurangin ya. 0,71 dikurangi 0,72. Harusnya 30 detik kusur. Bentar. 30 salah sih ya. 30 mungkin. Coba aku cek dulu. Aku cek dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Terus dikali 1,72 dikali 1,49. Oh, never mind. Itu ada diameternya sini ya, si planet Venus ya. 12104, 12240. Mestinya pakai 12240 aja ya. D-nya segitu, dikali segitu, detik kusur. Ya, itu nanti bisa ketemu sih jawabannya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oh, ketemu jawabannya gimana? Bentar, aku hitung dulu ya. Jawabannya dapatnya 30. Gitu. Sorry. 60. Ya, itu 30 itu radiusnya. Berarti 1 menit. Itu. Nanti pakai konsepnya tadi yang aku udah bilang. Nah, ini nomor 44. Ini matematika aja ya. Iya, matematika aja. Diagram pen, biasa. Nanti bisa ngitung sendiri lah. Ini matematika, nggak ada astronomi sama sekali. Cuman kalau teman-teman tahu itu, CME itu nanti coronal mass ejection. Bentuknya ada matahari nih. Nanti kadang-kadang tuh karena nggak selalu sempurna ya, nggak selalu perfect. Dia tuh akan menyemburkan gitu. Satu
gitu. Nah, ini yang disebut sebagai CME. Solar proto event ya terjadinya ini ya banjir foton gitu. Dan X class flare itu ya jenis flare itu X class gitu. Ada sih klasifikasinya, aku kurang tahu X itu posisinya di mana. Kayaknya sih termasuknya cukup besar sih kayaknya. Jadi itu, dan solar flare itu nanti berhubungan bisa ini ya berdampak juga sama kita punya elektromagnetik, khususnya listrik dan sebagainya. Makanya kalau misalnya ada solar storm gitu yang bisa diomongin tuh, cara yang biasanya orang-orang lakukan tuh dimatiin dulu garda listriknya daripada rusak gitu. Biasanya begitu. Terus pernyataan yang benar berdasarkan gambar pada soal sebelumnya adalah pernyataan yang benar gambar soal sebelumnya. Gambar yang ini diagramnya. Ini gambarnya diagram atau gimana? Ada yang 2020 nggak? Tapi harusnya logikanya dari yang sini ya, jawaban yang didapat dari sini. Kalau misalnya ternyata banyak gitu, di sini bisa bilang berkaitan sih. Tapi harusnya itu SPE sama X-Class harusnya berkaitan. Dan CME harusnya berkaitan semua sih. Nanti coba cek. Ini aku belum bisa jawab karena aku bingung nih gambarnya yang maksudnya yang mana gitu. Lanjut. Apa? Kenapa kayak gini sih? Kenapa jadi soal psikolog ya? Kamu menjadi soal ketika eksplorasi bulan yang berada di personal daerah siang. Oke. Kesulitan mekanis telah memaksa pesawat Anda untuk mendarat darurat di satu tempat 310. Pendaratan darurat memasang banyak peralatan. Ini beneran Mentari soalnya kayak gini. Iya, ya benar kayak Ini, gitu. ini kan soal psikolog, ya Gak nggak tahu sih? sih, emang kebumian tuh agak random gitu, Win. Soal-soalnya kayak kadang terlalu luas gitu. Yang mungkin nih aku pakai ini ya pendekatan sains aja ya. Kompas magnetik udah pasti nggak bisa pakai karena bulan nggak punya medan magnet. Itu sebagai ini aja. Tenaga surya mungkin bisa dan sebagainya. Peta bintang bisa pakai. Iya berarti di antara B sama C ya. Ini kan kompas magnetik ini salah semua. Terus eh, tali, tali buat apa itu? Sebetulnya ini soal psikolog sih, karena aku ingat banget nih pas lagi ditanyain psikolog buat lomba internasional, ditanyainnya ginian nih. Ya ini kebumian udah ini ya, udah udah ini ya, udah ngomongin soal ini juga. Ya gitulah, semangat teman-teman. Aku nggak mau jawab ini karena bingung juga mau jawabin apa. Tapi boleh deh, kalian mau pilih B atau C. Tapi harusnya C nggak usah kali ya, karena makanan susu bubuk. Itu logisnya aja ya. Ini aku cuma kasih pendapat. Tapi yang sainsnya dari astronomi itu yang kita tahu, kompas magnetik udah pasti nggak guna di bulan, karena bulan nggak punya medan magnet. Maksudnya ada sih, cuman saking kecilnya itu kompas jadi nggak guna. Karena bumi itu termasuk yang anomali sih, karena Mars itu lumayan kecil,
Dan planet yang lain tuh yang kita nggak bisa hidupin itu kayak Venus dan Jupiter tuh kuat, sangat kuat. Tapi nggak bakalan bisa pakai juga. Nah, itu jawabannya B ternyata. Ya udah, semangat. Ya nggak mungkin C juga sih. Aku bingung talinya buat apa. Tapi gitu ya guys. Nomor 46 itu aslinya soal buat psikolog. Oke, nomor 47. Ini soal logika aja. Kenapa bulan tidak memiliki atmosfer? Kerapatan massa bulan pasti salah. Karena bulan dan Titan itu termasuk terestrial. Jadi kerapatannya on par gitu, mirip-mirip. Atmosfer bulan hilang karena interaksi pasang surut. Ini bisa. Temperatur di bulan 3 kali lebih tinggi, salah, malah kebalik harusnya. Titan terbentuk di lingkungan yang kaya gas. Bisa, cuman nggak sebagai alasan utama. Periode rotasi pada sumbu dan periode bulan ini tidak berhubungan, tapi yang paling benar harusnya yang ini, yang B. Karena posisi bulan itu terhadap bumi itu pertama cukup dekat, dan kedua karena mereka itu semacam ini interaksinya cukup berbeda gitu bandingin sama yang di Saturnus. Kalau misalnya yang D, Titan terbentuk di lingkungan yang kaya gas, itu nanti bakal pertanyaannya gini, kenapa yang di Jupiter, yang di Neptunus, dan yang di Uranus, bulannya itu ada juga yang berbeda, yang nggak seperti Titan. Contohnya Ganymede. Ganymede itu batuan doang, kayak bulan. Lalu ada Io. Io atau Europa, itu isinya air semua, jadi bukan gas. Air itu H2O ya, maksudnya air H2O gitu. Nah, ini jadi D itu tidak terlalu tepat, jadi harusnya B. Nomor 48, variasi ukuran kutub Mars di atas itu terjadi sebetulnya karena ini sih, kondensasi musimum dan sublimasi es kering. Kenapa dia adanya es kering? Mars itu nggak punya air, ada sih, cuman dikit. Tapi yang di kutub-kutub itu mengalami bekunya CO2, karena di Mars itu banyak banget CO2. Dan karena begitu, itu di daerah bekunya itu dia mengalami ya sublimasi gitu. Jadi dari CO2 gas langsung menjadi beku. Kalau bilang itu namanya apa ya? Carbon storage ya. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya itu. Nah, itu Mars kayak gitu. Oke, terus stony meteorite, skala Richter. Oh, ini ada soal ini ya, ada konversi ini. Ya, energi kinetik itu langsung aja mau ini ya, energi kinetik kan ini ya, watt ya, P-nya itu langsung pakai GM per R gitu. Bentar, GM per R ya. Antaman, no, GM per R itu orbit, berarti ini kecepatan lepas pakai 2 GM per R. Karena kan dia jatuh ya, langsung begini ya. Gitu. Ya, gitu. Kalau orbit kan dia muter gitu. Jadi gitu jawabannya. Nanti ketemu energi kinetiknya berapa, masukin aja di sini dapat logikanya berapa. Yang pasti besar lah, nggak mungkin kecil. Untuk ukuran 12 km tuh udah namanya tuh apocalyptic meteor. Jadi sekali hantam bisa menghancurkan seluruh dunia. Yang 1 km aja setauku udah ini, udah menghancurkan radius 2000 km ya. Berarti kalau yang ini aja deh, yang nggak usah jauh-jauh, yang kejadian yang dinosaurus itu
65 tahun yang lalu, 65 juta tahun yang lalu itu kalau nggak salah tuh cuma satu ya atau 5 gitu. Jadi nggak nyampe 12 juga. Aku nggak tahu deh, itu perlu baca lagi. Dan mungkin itu urusan kebumian sih. Aku astronomi nggak di situ. Penghargaan Nobel untuk bidang fisika, penemu eksoplanet yang mengorbit bintang sekelas matahari, harusnya jawabannya Trappist. Benar nggak? Ada yang udah baca tentang ini nggak? Nggak tahu sih, aku ini nebak. Sekelas matahari ya, iya. Proxima Centauri itu nggak sekelas matahari, dia M kelasnya. M itu merah, itu dalam konteksnya. Kuawar itu enggak kayaknya. Di antara ini dua deh, Trappist 3, dan soalnya Pegasi itu, kalau nggak salah, putih warnanya, lebih besar. Jadi kayaknya Trappist deh, Tiga Garden kayaknya enggak deh. Pokoknya di antara ini dua. Nanti teman-teman bisa cari deh jawabannya apa. Gitu guys, seluruh soal astronomi. Ada yang mau request soal? Masih ada 13 menit. Kalau mau akhiri cepetan juga nggak apa-apa sih. Ini aku sambil nungguin ya. Kumpulan soal. Jadi yang ini, yang aku bilang yang tentang asbol, ini aku yang bikin, terus adalah ini semacam, ini ada quiz juga, bisa kalian kerjain, nggak susah sih, terus ada kunci jawabannya lah di beberapa soal, paling kayak gini gitu, kita bisa cari ini, arah kiblat, ini konteksnya lumayan erat juga, karena kan lagi Ramadan juga. Jadi ini bisa ngitung sendiri, terus nanti ini yang maksud aku nih horizon bisa tentuin nih yang mana. Ini soal 2, terus ini soal titik amal, terus mengapa RA matahari selalu berubah, terus ini yang hal yang harus diperhatikan, ini bintang, ya soal-soal gitu, terus langsung lanjut sampai ya gitu, sampai sampai mana ya aku ya kemarin bahas. Ini nggak usah nih, ini tes harian itu dulu pas pelatihan sih. Tapi yang ini, kayak ini nggak usah nih galaktik. Kalian sampai sini aja gitu. Ya sampai sinilah. Ini soalnya acuannya astronomi banget gitu. Oh ada di YouTube juga. Ya udah, mantap juga. Itu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya udah kalau nggak ada, OSK-nya kapan ya bentar?
USK? UTBK Berarti tuh Mei sih tanggal 25. Iya kan sih? itu USK. Iya, SK. Telat banget ya. Iya, Oh, telat banget. oke. Ya, semangat aja teman-teman USK. Aku nggak tahu sih kebumian gimana, tapi kalau untuk soal astro harusnya kebumian soal ini ya masih nggak terlalu susah-susah banget. Cuma banyakkan hafal aja, mungkin yang agak rese gitu. Ya udah, karena udah tinggal 10 menit juga dan nggak ada yang mau tanyain juga. Aku serahin ke Mentari lagi deh. Oke, makasih banyak ya John Win atas penjelasannya. Tadi mantap banget sih. Semoga teman-teman di sini bisa ngambil ilmu yang bermanfaat gitu dari penjelasan John Win tadi. Terus buat recordingnya nanti ada di YouTube. Kalian bisa nonton aja di situ. Sama ada video-video lain dari awal terbentuk les juga ada di situ. Sama jangan lupa isi feedbacknya ya. Jadi kalian boleh leave setelah isi feedback. Terima kasih guys. Untuk John Win juga boleh leave aja. Makasih sekali lagi. Terima kasih, Kak.